Oke, hai semua. Kembali lagi sama aku. Oke, jadi kita langsung aja ya. Hari ini aku bakal ngambil tema siapakah yang akan nanti kamu nikahi? Siapakah yang akan menikah dengan kamu? Oke, jadi kita langsung aja buat nge-shuffle kartunya. Seperti biasa, aku bakal pakai kartu ini. Siapakah yang akan menikah dengan kalian? Siapa yang akan menikah dengan kamu? Oke, jadi di sini aku bakal general reading ya. Karena sini general reading, jadi kemungkinan nggak bakal semuanya resonate. Tapi aku harap sebagian besar dari kalian itu bakal resonate sama ramalan ini. Jadi kalau misalnya nggak resonate, yang anggap fun reading aja, ambil baiknya, yang jelek-jelek atau yang kurang baik ya anggap fun aja. Terus apalagi ya, oh ya, ini kalian harus ingat kalau segalanya itu ditentuin sama Tuhan. Karena itu ini anggap fun aja ya. Kalau resonate aku ucapin terima kasih. Mohon juga dukungannya selalu dengan cara like, komen, dan subscribe. Aku senang banget buat baca-baca komen kalian. Aku ya rasanya senang, apalagi kalau misalnya ada yang resonate gitu, aku senang banget. Apa lagi ya pokoknya kayak gitu deh. Oke, siapakah yang akan menikah dengan kalian? Oke, jadi pas ada dua kartu. Oh my god, karena ini udah karena ini yang kebuka keduanya. Oke, jadi itu. Oke, jadi ada nih, jadi ada file satu itu ada prioritize, lalu yang kedua ada all is well. Oke, jadi kalian bisa pilih ini file 1 dan ini file 2. Oke, ini file 1, ini file 2. Kalau kalian perlu waktu untuk memilih, kalian bisa pause video ini. Oke, kita lanjut aja ke file yang nomor 1, yaitu prioritize, file nomor 2 nanti. Oke, jadi ada prioritize. Jadi kamu di sini diminta untuk fokus terhadap prioritas utama kamu. Jadi di sini dengan kamu fokus terhadap prioritas kamu, maka di sini para malaikat itu akan senantiasa untuk membantu kamu untuk memperoleh dan juga selalu termotivasi untuk mencapai yang kamu mau. Oke. Jadi di sini diharapin kamu untuk fokus dulu terhadap prioritas utama kamu. Oke, kita langsung lanjut aja ke shuffle kartu. Oh ya, kayak biasa aku bilang, kalau aku nge-shuffle kartu, usahain kalian juga nonton ya, karena biar energi kalian itu masuk ke dalam kartu ini pada saat di shuffle, sehingga bisa lebih resonate kayak gitu. Oke. Ingat ya, kalau ini general reading, jadi mungkin gak bakal semua resonate, tapi aku harap kalian sebagian besar dari kalian resonate dan kalian suka sama ramalannya. Karena kalau kalian suka, aku juga senang ya. Apalagi baca-baca komen kalian itu, aku kayak senang banget gitu. Aku bakal usahain buat bales semua komenan kalian, selama komenan itu baik-baik tentunya. Oke? Banyak-banyaklah mentransfer energi positif agar kebaikan juga yang kalian dapatkan. Oke, kita lanjut aja. Siapakah yang akan menikah dengan kalian yang pilih file nomor 1?
Oke. Yang pertama, siapakah yang akan menikah dengan kalian yang pilih file nomor 1? Wow, baru-baru udah langsung ada a Ten of Cups ya. Keluarga bahagia, happy family. Oh my god, super duper banget. Ada Ten of Pentacles. Congratulations buat yang pilih nomor 1, file nomor 1. Ada apa lagi buat siapa yang menikah dengan file yang pilih nomor 1? Wow, ada Six of Wands dan ada The Tower. Five of Cups. Kelihatan gak sih? Sinian. Wah, silau ya. Sinian. Terus ini sini. Kelihatan gak sih? Itu ya. What else? Apa lagi? Siapa yang akan menikah dengan yang pilih file nomor 1? Page of Pentacles. Ya. Apalagi akan menikah dengan kalian yang pilih file nomor 1. Kayaknya nomor 1 ini agak malu-malu ya, soal agak susah gitu keluarnya. Kayaknya nomor 1 ini kurang mau dikasih tahu gitu deh, kayak agak tertutup mungkin ya bisa bilang, soalnya susah banget keluarnya. Apalagi ada Ace of Swords, lalu ada Strength dan Queen of Cups. Kelihatan gak sih? Sini aneh. Kelihatan? Oke, jadi buat kalian yang pilih file nomor 1, yang akan menikah dengan kalian itu di sini ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, kemungkinan dia itu udah pernah berkeluarga tapi dia cerai, atau bisa juga pasangannya meninggal ya. Di sini dia tuh udah punya keluarga, ada juga yang udah punya istri dan anak, tapi ada juga yang cuma punya istri. Pokoknya di sini sebagian besar aku lihat mereka itu udah berkeluarga. Atau skenario yang kedua itu mereka di sini orang yang bukan berkecukupan sih, bisa bilang orang yang lebih dari berkecukupan ya, dimana finansial mereka, karir mereka baik, segala yang mereka inginin itu tercapai, dan mereka sadar bahwa mereka ingin membangun rumah tangga bersama kalian ya. Mereka di sini tuh orang yang sukses, dihormatin. Dan juga di sini aku lihat beberapa orang itu ada yang sampai punya pengikut, itu bisa itu sahabatnya,
bisa juga itu bodyguard, pengikut, sekretaris atau something like that. Oke, yang jelas di sini aku lihat dia itu orang yang terpandang, dihormati, dan juga memiliki pengikut. Itu buat sebagian besar aku lihat situ. Tapi di sini dia pernah yang ngalamin yang namanya sakit hati ya. Dia pernah ngalamin yang namanya dikecewain. Itu yang buat dia kayak sempat buat menutup diri. Dia agak meratapi gitu, dia masih sedih dan belum bisa benar-benar buat ngelupain rasa sakit dia terdahulu kayak gitu, karena itu benar buat dia sedih. Tapi setelah dia bisa mengatasi kesedihan dia itu, dia bakal bangkit. Dia sadar kalau banyak prioritas yang harus dia utamain kayak gitu. Dia sadar dan kemudian dia mulai melangkah maju, melupakan segala rasa sedih, rasa sakit dia itu. Ya, aku lihat di sini dia melangkah maju karena ada Eight of Cups. Jadi dia melangkah maju, melupakan segala yang ada di belakangnya, nggak noleh lagi. Dia mulai mengambil sikap yang tegas, melangkah maju. Dan di sini aku lihat dia itu pemberani, orang yang pemberani, orang yang tangguh, intelektualnya juga bagus. Dia itu orang yang cerdas, tegas, juga dia tuh strength, dia tuh orang yang kuat, punya body yang bagus, bisa bilang. Karena di sini dia punya kekuatan fisik yang bagus ya, sehingga di sini aku lihat sebagian besar itu dia bodinya bagus banget. Apalagi dia kayak suka olahraga juga, dia suka buat mencoba hal baru. Kalau misalnya yang nonton ini adalah feminine, jadi di sini calon suami kalian nantinya itu orang yang bodinya bagus, orang yang kuat, orang yang bisa melindungi kalian, orang yang bisa membahagiakan kalian, finansialnya bagus, akan selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk kalian. Tapi dia dulu pernah mengalami sakit hati. Karena itu aku harap kalian jangan nyakitin dia lagi. Dan ada juga yang beberapa dia itu udah pernah nikah. Udah pernah nikah, sebagian besar aku lihat sini dia itu udah pernah nikah, udah punya keluarga. Ada yang udah punya anak, istri, ada yang cuma sama istri aja, pokoknya mereka udah berkeluarga. Ada sebagian besar aku lihat kayak gitu. Dia orang yang cerdas. Di sini untuk kalau misalnya yang nonton ini adalah maskulin, jadi kalian itu calon istri kaliannya tuh wanita yang keibuan, berhati lembut. Dia itu orang yang peka terhadap situasi, peka terhadap perasaan kalian. Dia tuh cewek yang benar-benar kayak lemah lembut kayak gitu, perasaannya tuh halus. Mereka bakal mengayomi kalian, benar-benar mengasihi kalian. Mereka juga suka menolong tanpa pamrih kayak gitu ya. Aku lihat sih di sini zodiaknya itu bisa Leo. Lalu juga Leo di sini kuat. Terus juga ada water sign like Cancer, Scorpio, Cancer, Scorpio sama Pisces. Atau ya ada juga yang earth sign like Aquarius, Gemini, Libra. Aquarius, Gemini, Libra itu ada juga. Sedikit juga ada yang zodiaknya itu earth sign kayak Capricorn, Virgo, Taurus, tapi itu cuma sedikit. Yang kuatnya itu dia tuh zodiaknya Leo. Leo aku lihat kalau nggak Leo itu bisa Aries atau nggak Sagittarius, tapi kuatnya itu Leo. Terus juga Aquarius, Gemini, Libra, dan juga Cancer, Pisces sama Scorpio. Itu aku kuatnya lihatnya. Oke, apalagi tentang
siapa yang akan menikah dengan kalian. Untuk yang pilih file nomor 1, apakah ada lagi? Untuk yang pilih file nomor 1, oke. Ya, jadi dia itu beneran orang yang dulunya itu kayak punya trauma terhadap suatu hubungan. Dia pernah mengalami yang namanya kegagalan suatu hubungan kayak gitu ya. Jadi kayak kalau misalnya dia udah pernah berkeluarga, mungkin dia cerai atau ditinggal meninggal, sehingga dia punya trauma yang besar banget terhadap suatu hubungan. Atau mungkin juga kalau misalnya dia belum nikah, dia itu pernah disakitin banget sama pasangannya yang dahulu kayak gitu ya. Itu yang buat dia kayak lebih memilih untuk fokus terhadap prioritas dia lainnya kayak gitu, mulai memikirkan prioritas lainnya dan menunggu seseorang, melihat situasinya pada saat dia sudah siap, benar-benar siap untuk membuka hatinya kayak gitu. Dia benar-benar saat ini dia sedang mengamati ya, karena dia masih kayak ada trauma terhadap masa lalunya, terhadap suatu hubungan kayak gitu. Tapi saat dia sudah mampu untuk bangkit dan meninggalkan segala yang berlalu, melangkah maju ya, saat itu dia sadar, mereka sadar kalian itu yang terbaik, dan kalian itu hubungan kalian ini di blessing oleh oleh malaikat cinta ya. Para malaikat itu memblessing kalian, kayak hubungan kalian ini emang dari atas kayak gitu, jadi harus kalian jalanin. Di sini kalian diminta untuk sabar, karena di sini dia punya trauma yang benar-benar kayak nyakitin. Jadi aku harap kalian bisa mengisi dan juga mengobati rasa sakit mereka ya. Jadi saat mereka sudah melangkah maju kepada kalian, itu benar-benar saat mereka benar-benar udah siap dan melupain masa lalu. Jadi aku harap kalian gak bakal ngungkit dan nyakitin mereka, oke? Kalau untuk kalau misalnya ini yang nonton ini adalah maskulin ya, wanita kalian itu benar-benar cewek yang keibuan, kuat dan tangguh banget, karena dia sudah melalui yang namanya pahitnya kehidupan kayak gini. Jadi mereka benar-benar bakal serius. Jadi aku harap kalian gak bakal ngecewain mereka, karena emang hubungan ini tuh di blessing sama para malaikat dan juga oleh Tuhan dan semesta, oke? Apalagi saran untuk siapa yang akan menikah kepada kalian yang pilih file nomor 1. Yang pilih file nomor 1, oh udah banyak ya. Oke, jadi ini ya, ada fairness. Jadi kalian harus percaya bahwa segala situasi yang terjadi itu emang harus terjadi, dan percayalah kalau itu untuk suatu kebaikan. Di sini kalian bisa juga kalian kenal sama orang yang ini dari teman. Jadi kalian bisa misalnya kalian minta tolong sama teman atau keluarga atau siapa itu yang bantu kalian buat kenal sama orang ini, bisa juga kayak gitu. Kayak terus, nah ini kayak aku bilang tadi, dia pasangan orang yang akan menikah dengan kalian itu dulunya pernah benar-benar yang namanya sakit hati, hancur-hancuran kayak gitu, pernah disakitin, diselingkuhin,
ditinggal meninggal, kayak diceraiin, pokoknya sakit banget itu. Dan di sini kalian diminta untuk mencintainya, benar-benar mencintai dia, terlepas dari segala situasinya dia, terlepas dari penampilannya dia, segala kejadiannya dia di masa lalu. Karena kayak yang aku bilang, kalian dan dia ini benar-benar adalah jodoh yang emang di blessing oleh alam, oleh semesta dan juga oleh para malaikat kayak gitu. Oke, aku rasa itu aja. Aku harap kalian suka dengan ramalannya. Aku ucapin terima kasih banyak buat yang mau nonton. Please like, comment, and subscribe. Oke, bye. Untuk yang pilih file nomor 1. Hai, untuk file yang pilih file nomor 2, yaitu kartu kalian, yaitu All is Well, dimana kalian harus percaya bahwa segala yang terjadi di waktu yang tepat, dan segala yang terjadi itu memiliki anugerah dan berkat tersembunyi. Oke, jadi kalian diminta untuk mengertinya dan untuk sadar bahwa segala yang terjadi itu untuk suatu kebaikan dan di waktu yang tepat. Kalian harus percaya itu, oke? Kita lanjut aja ke tarotnya. Siapakah yang akan menikah dengan kalian yang pilih file nomor 2? Oh ya, jadi aku bilang lagi kalau ini general reading. Jadi mungkin gak semuanya bakal resonate sama ramalan ini, tapi aku harap sebagian besar dari kalian itu bakal resonate. Jadi kalau misalnya resonate, please comment, like, dan subscribe. Kalau misalnya nggak resonate, anggap fun reading aja. Ambil baiknya, buang yang jelek-jeleknya, oke? Anggap aja fun reading, oke? Terus kalau misalnya aku lagi nge-shuffle kayak gini, aku harap kalian nonton ya, biar energi kalian bisa masuk ke dalam shufflean ini, sehingga bisa lebih resonate sama ramalannya. Oke, siapakah yang akan menikah dengan kalian yang pilih file nomor 2? Oh, ada Judgment. Lalu ada 7 of Wands. What else? Siapa yang akan menikah dengan kalian yang pilih file nomor 2? Ada 7 of Swords. Lalu ada The Fool. What else? Oke, lalu ada 4 of Swords. Sorry, nabrak tripod deh. What else? Ada Page of Wands. Lalu ada The World. Lalu ada 3 of Cups. Ada Page of Cups. Lala, asyik. Bucin. Ada 8 of Wands. 5 of jatuh dia. Ada 5 of Swords. What else? Dan ada The Moon. Oke.
Oke, jadi buat kalian yang pilih file nomor 2 itu, mereka ini, jodoh kalian ini merupakan hasil karma kalian, oke? Jadi dia itu merupakan balasan dari karma kalian. Mungkin selama ini kalian udah ada yang disakitin dulu, mungkin sampai udah hopeless kayak gitu, nggak tahu lagi deh, pasrah deh, terserah deh mau kayak gimana kayak gitu mungkin terhadap suatu hubungan. Nah habis itu saat kalian udah hopeless kayak gitu, tiba-tiba semesta itu kayak ngasih orang ini datang kayak gitu. Dan juga bisa kalian kayak ngerasainnya tuh kayak ada sesuatu aja kayak kalian udah ngerasa kayak kenal gitu sama orang ini kayak gitu. Jadi di sini aku lihat dia tuh orang yang bekerja keras, ya dia pekerja keras, semangat, pantang menyerah. Ya dia orang yang bisa dibilang bebas, dia suka jalan-jalan, kadang juga dia bisa childish atau kekanakan karena dia tuh saking jiwa bebasnya tuh ya. Tapi dia juga di lain sisi bisa dia tuh orang yang spiritual. Ya dia itu orang yang berjiwa bebas, dia suka mempelajari hal-hal baru. Di sini dia itu bisa juga bucin. Jadi selamat ya, kalian bisa dapat bucin juga di sini. Tapi entah kenapa tunggu, kenapa ada demon ya, kenapa ada demon di sini. Tell me how in here. Oke, jadi itu. Oke, kelihatan nggak sih? Ini ya. Ini. The moon. Nih. Di sini dah aku taruh ya. Ini alasan the moon. Oke. Nah, jadi di sini kenapa ada the moon? Itu karena dia itu bingung. Dia itu bingung karena banyak hal yang harus dipikirin. Dia juga ragu karena dia benar-benar banyak hal yang dipikirin. Dia juga mikirin karirnya, karena kayak yang aku bilang itu, dia orang yang berjiwa bebas. Terus tapi dia tuh orang yang pekerja keras, dia nggak mau dipandang rendah oleh orang lain kayak gitu. Jadi di sini dia itu kayak lagi memikirkan banyak hal kayak gitu, sehingga dia lambat datangnya ke kalian, itu lambat karena banyak hal yang dia pikirin dan banyak hal juga yang dia inginin untuk capai dalam kehidupannya dia itu. Tapi saat dia datang, bisa dibilang sebagian besar dari kalian itu mungkin bakal ngalamin yang namanya cinta baru kayak gitu. Jadi saat dia datang, kalian kayak bisa langsung ada perasaan suka kayak gitu, karena kalian harus percaya kalau dia ini, saat dia benar-benar yakin dan mantap terhadap pilihannya juga, itu dia bakal tanpa ragu untuk datang. Karena di saat ini tuh dia benar-benar lagi bingung, dia lagi banyak hal yang dipikirin, banyak hal yang ingin dia capai, targetnya tuh masih banyak kayak gitu. Karena aku bilang dia tuh orang yang pekerja keras, nggak mau dipandang rendah oleh orang lain kayak gitu. Kayak dia bakal selalu berusaha. Tapi di lain sisi juga dia bisa menjadi orang yang bebas, berjiwa bebas, like a fool kayak gitu. Berjiwa bebas mengikuti apa yang dia mauin kayak gitu. Tapi dia tahu ada saatnya untuk dia tenang,
dia juga orang yang spiritual, dan dia sadar kalau ada jodoh, ada yang namanya, mereka percaya kalau jodoh itu ada, mereka percaya bahwa ada orang yang memang sepantasnya untuk mereka, yang terbaik, yang Tuhan dan semesta siapkan untuk mereka. Mereka percaya gitu ya, walaupun mereka belum ke kalian, tapi mereka tahu kalau kamu itu ada, kayak gitu. Ya di sini aku lihat sih dia lagi pasif ya, maksudnya nggak ke kamunya kayak gitu. Yang menikah sama kamu tuh masih banyak target-target yang dipikirin, tapi pada saat jadi kalian di sini diminta untuk banyak-banyaklah lakukan hal-hal baik. Kayak kalau misalnya kalian dulu disakitin atau ada orang yang salah atau gimana, itu coba kalian lepasin kayak gitu, biar karma kalian cepat juga selesai, sehingga orang ini juga bisa lebih cepat datangnya kayak gitu. Kalian orang ini bisa berasal dari luar daerah, beda provinsi, beda suku, beda agama, beda ras, bisa juga beda negara, bisa juga, atau juga bisa kenal lewat sosial media, atau pada saat kalian traveling, atau bisa dikenalkan oleh teman-teman, atau bisa juga pada saat kalian sedang party sama teman-teman, sedang misalnya kumpul-kumpul, nongski cantik ganteng gitu, bisa kalian ketemu sama dia kayak gitu. Atau bisa juga kalian dikenalkan oleh teman kalian gitu, bisa juga calon kalian ini teman dari teman kalian, bisa. Dan jelas orang ini pada saat dia sudah mantap, dia akan langsung datang dalam waktu cepat, itu bakal datang ke kalian kayak angin sius kayak gitu, langsung datang gitu. Dan dia itu bucin. Jadi saat dia benar-benar udah suka dan sayang sama kalian, dia ngasih yang kalian mau, bucin. Di sini aku lihat sih sebagian besar ya, aku lihat dia tuh usianya 20 tahunan. Tapi ada juga yang 30 tahunan sih ya, aku lihat. Ini bisa beda ya, maksudnya kayak ini bisa juga dia itu orang dewasa tapi ada sifatnya yang kekanakan, atau bisa juga sebaliknya, dia masih muda tapi sifatnya dewasa kayak gitu. Di sini aku lihat zodiaknya itu bisa water sign, like Cancer, Pisces, Scorpio. Lalu juga bisa earth sign kayak Capricorn, Virgo, Taurus. Ya, itu sih aku lihat. Dan di sini ada the moon dan juga the sun. Oke, jadi kalau misalnya mereka kayak udah capai target mereka, udah benar-benar, dan juga kalau karma kalian udah lunas kayak gitu, saat mereka datang, mereka akan memandang kamu dan menghargai kamu like a moon and the sun kayak gitu. Jadi mereka bakal kayak mandang kamu tuh kayak cahaya mereka kayak gitu, sehingga benar-benar kayak nggak bisa nih kalau nggak sama kalian kayak gitu. Bakal benar-benar kayak jatuh cinta pada pandangan pertama, bisa dibilang ya, mungkin lebay sih ya, tapi yang kayak gitu deh pokoknya. Oke. Apalagi ya, itu aja sih pokoknya. Aku lihat di sini dia masih pasif, maksudnya belum ke kalian sih, aku lihatnya di sini mereka. Itu sih pesan dari para dewi untuk kalian yang pilih file nomor 2. Yang pilih file nomor 2. What else? Jatuh. Oh my god. Oke.
tadi ada boundaries, lalu ada circles, what is? Dan ada be strong. Oke, jadi kalian itu diminta untuk mencintai diri kalian. Oke? Banyak-banyaklah mencintai diri kalian dan recharge energi kalian. Kayak misalnya kalian kayak lebih, karena kan kayak tadi aku bilang di sini ada joyful, Three of Cups itu kan joyful. Saat kalian menikmati waktu kalian, menikmati kesendirian kalian, bisa dengan kumpul-kumpul sama teman, pokoknya lagi enjoy with your life itu, secara nggak langsung kalian menarik energi positif dan menarik dia untuk lebih cepat datang ke kalian kayak gitu. Karena orang ini ya, karena kan kalau misalnya kita itu positif, pikiran positif, pokoknya yang baik-baik itu, maka segala yang baik pun akan tertarik ke kita kayak gitu. Jadi di sini kalian juga diminta untuk mengetahui dan yakin kalian kalau berdoa tuh kayak jujur sama hati dan diri kalian sendiri. Terus juga ucapin dengan kata-kata kalian mau orang, mau pria atau wanita yang seperti apa, ciri-cirinya kayak gimana, karakternya mau yang kayak gimana, sifatnya ya mau kayak gimana, kayak gitu kalian ucapin itu, berdoa yang gitu. Dan kalian juga diminta untuk kuat kayak gitu, karena dengan kalian kuat menjaga pola hidup sehat, mencintai diri kalian, membahagiakan diri kalian, maka kalian akan mendapatkan outcome yang baik juga kayak gitu, happiness juga kayak gitu. Jadi kalian benar-benar diminta untuk love yourself, enjoy with your life. Terus juga diminta untuk banyak-banyak berdoa dan jujur sama diri kalian dan hati kalian. Sebenarnya kalian maunya apa, orang yang kayak gimana, itu kalian ucapin dalam doa kalian. Oke? Itu aja aku rasa. Semoga ini resonate sama kalian. Ya kalau nggak resonate aku minta maaf, anggap fun reading aja. Please comment, like, and subscribe. Bye semua.